Swastiastu kawan semua, Ida dan Instin yang sarang sami. Setelah liputan kemarin tentang nganggeton bingin dan juga ngajum atau proses membuat puspa sarira atau puspa lingga, sekarang ini kita lanjutkan proses nyekah atau mengukur tersebut, di mana sebelumnya juga sudah lunas tuyuning, sudah mempinton dan mempejati di pura-pura leluhur atau kawitan. Mari kita simak upakara-upakara selanjutnya dalam rangkaian nyekah di Pura Pande Desa Adat Ungasan. Selanjutnya adalah Mapradaksina. Upacara ini disebut sebagai Mapurwa Daksina, yaitu prosesi mepet bagi puspa sarira yang dipangku atau dijunjung oleh anak cucu keturunannya memakai busana serba putih. Dilakukan pada hari H setelah upacara mepinton, mengelilingi panggung peyatnya sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah Muspa, yaitu upacara persembahyang yang didahului oleh pemujaan kepada Sang Hyang Surya sebagai saksi agung alam semesta, kemudian para dewata dan leluhur, serta sembah untuk pelepasan roh atma dari ikatan sukma sarira yang diikuti oleh Sang Yajamana dan seluruh keluarga besarnya tersebut. Nah, yang terakhir adalah upacara pralina, yaitu simbol pelepasan atma dari ikatan sukma sarira. Jadi ini dilakukan oleh pandita atau sulinggih dan dilakukan dalam suasana yang sepi, gelap. Jadi biasanya lampu-lampu dimatikan. Selanjutnya adalah ngesong puspa lingga, yaitu membakar puspa sarira wujud roh di atas tulang dari tanah liat atau tulang perak dengan sarana sepit, penguyangan, balai gading dan sebagainya. Dengan diawali dengan api pembakaran yang diberikan oleh pemangku atau pinandita, pemimpin upacara. Upacara ini sangat baik dilakukan di pagi hari saat dunia dengan segala isinya dalam suasana hening, untuk mengkondisikan pelepasan atma dari keduniawian. Ya, inilah dia proses ngeseng puspa lingga tersebut. Ya, setelah itu ini dipotong-potong dulu ya, potong-potong menjadi kecil. Sarana-sarana yang akan dipesan itu diuraikan menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga nanti lebih mudah untuk dibakar. Ini sebagai kalau dia mata hanya soalnya mata maru ngangger menang
Ini tasap, dupo, apasal. Ini keperagatan ini. Buah palo itu Pak Mano. Bisa itu. Seng. Mama sambil ngotong. Dan selanjutnya sekarang proses pembakarannya segera akan dimulai. Diawali dengan dupa. Ya. Jadi pemangkunya bertugas memberikan dupa. Setelah itu baru dibakar sedikit demi sedikit semua bahan-bahan yang sudah dipotong kecil-kecil tadi. Sini malu. Mantren malu Pak Pradi. Mantren malu mantren. Nah, ini dibakar ini untuk sarana penyekahannya. Gede nas speakernya. Kan kanang banyak ya Mas. Nah, ini proses pembakaran simbolis pembakaran badan. Ini panas-panas nih bisa dangin. Dangin gue yang kak bobong. Oke, pasti Mandeknya. Anu ini jo. Kayaknya di pinggir-pinggir nale. Oh, pinggir-pinggir nenek ale. Oke, setelah selesai ngeseng, sekarang abu arang itu dimasukkan ke kelapa muda atau kelungah, kelapa gading. Nah, dimasukkan ke sana ya. Nah, selanjutnya adalah proses menghias sekah tunggal ini dihias ya dengan bunga-bunga ditata sedemikian rupa sehingga menjadi suatu sekah tunggal, namanya sekah tunggal ini.
Wis tadi kita entau. Kemudian dibungkus kain putih dan dihiasi dengan bunga harum. Selanjutnya distanakan di dalam ukur di atas padme anglayang atau dalam bokor perak, diikuti dengan persembahyangan oleh warga masing-masing. Itu disebut sebagai sekah tunggal. Dan inilah dia sekah tunggalnya dengan bunga-bunga yang sangat menarik ya, luar biasa ya. Nah, bagian terakhir adalah nganyut sekah ke segare. Upacara ini merupakan tahapan terakhir dari upacara menutur. Dilakukan biasanya di pagi hari setelah upacara ngeseng. Upacara ngeseng sekah tersebut juga disebut sebagai upacara ngirim. Nah, setelah tiba di pantai, arang atau abu yang ditempatkan di dalam kelapa gading dikeluarkan dan ditebarkan di tepi pantai yang didahului dengan upacara persembahyangan sesajen kepada Sang Hyang Baruna sebagai penguasa laut, sekaligus permohonan penyucian terhadap roh yang diupacarakan dan diakhiri dengan persembahyangan oleh keluarga.